Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Hikmah Masa Lalu yang menyajikan kisah-kisah inspiratif dari sumber-sumber Islami dan sumber lainnya untuk dapat dipetik hikmahnya. Teman-teman, pernahkah kita bertanya, bagaimana alam semesta ini tercipta? Al-Quran, sebagai petunjuk hidup umat Islam dan juga seluruh manusia, memberikan penjelasan yang luar biasa tentang proses penciptaan alam semesta. Menariknya, beberapa konsep ini sejalan dengan penemuan sains modern. Mari kita bahas lebih dalam, bagaimana Islam dan sains memberikan gambaran tentang asal-usul alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menggambarkan proses awal penciptaan alam semesta. Dalam tafsir, langit dan bumi yang padu, diartikan sebagai keadaan di mana seluruh materi alam semesta menyatu sebelum dipisahkan. Sains modern menyebut fenomena ini sebagai Big Bang Theory, teori yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Yang menarik, ayat ini juga menyebut air sebagai sumber kehidupan. Ini sejalan dengan temuan ilmiah bahwa air merupakan elemen kunci dalam membangun kehidupan, baik di bumi maupun dalam pencarian kehidupan di luar angkasa. Dalam surah Fussilat ayat 11-12, Allah berfirman, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kata asap dalam ayat ini diartikan sebagai kabut gas atau nebula yang menjadi tahap awal pembentukan galaksi, bintang, dan planet. Para ilmuwan juga menjelaskan bahwa bintang dan planet terbentuk dari awan gas dan debu yang kemudian mengalami kondensasi. Selain itu, 7 lapis langit yang disebut dalam Al-Quran dapat dihubungkan dengan berbagai tingkat struktur alam semesta yang kompleks. Dalam Al-Quran, penciptaan matahari, bulan, dan bintang disebutkan secara eksplisit untuk menunjukkan kebesaran Allah dan peran pentingnya dalam kehidupan. Dalam surah Yunus ayat 5, Allah berfirman, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa matahari adalah sumber cahaya, bersinar, sedangkan bulan memantulkan cahaya. Dari sudut pandang sains modern, kita mengetahui bahwa matahari adalah bintang yang menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir, sementara bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan sinar matahari. Dalam surah An-Nahl ayat 16, Allah juga menyebutkan fungsi bintang. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Secara ilmiah, bintang adalah pusat dari sistem tata surya tertentu yang dengannya ilmuwan modern dapat memetakan langit. Selain itu, di masa lalu, manusia menggunakan bintang sebagai panduan navigasi di lautan dan padang pasir. Penciptaan ini tidak hanya menunjukkan fungsi praktis, tetapi juga keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah menyebut bintang-bintang sebagai hiasan langit. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan bintang-bintang. Secara estetika, bintang memberikan keindahan malam, yang mendorong manusia untuk merenungi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa bintang-bintang yang bisa kita lihat dan amati di malam hari, itu masih berada di lapisan langit terdekat atau langit pertama. Sementara itu masih ada 6 lapis langit lagi yang belum bisa kita amati. Subhanallah, sungguh luas langit ciptaan Allah. Penciptaan manusia disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 28-29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tanah liat mengandung berbagai elemen seperti karbon,
oksigen, dan nitrogen, yang juga ditemukan dalam tubuh manusia. Penemuan ilmiah menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam tubuh manusia berasal dari material yang sama dengan yang ada di bumi. Selain itu, air sebagai asal kehidupan juga dikuatkan oleh temuan sains modern bahwa kehidupan pertama di bumi bermula dari lautan purba. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Keteraturan alam semesta terlihat dalam hukum-hukum fisika yang mengatur pergerakan planet, gravitasi, dan siklus kehidupan. Semua ini mencerminkan kebesaran Sang Pencipta. Selain itu, surah Az-Zariyat ayat 47 menyebutkan, Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sains modern mengonfirmasi bahwa alam semesta terus berkembang, fenomena yang dikenal sebagai expanding universe. Penemuan ini pertama kali diungkap oleh Edwin Hubble pada tahun 1929, hampir 1400 tahun setelah wahyu Al-Quran turun. Subhanallah, begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang sejalan dengan penemuan sains modern. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat sepanjang masa. Dengan memahami proses penciptaan alam semesta, kita semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban kita untuk menjaga ciptaannya. Sudah banyak ilmuwan modern yang setelah melakukan penelitian mendalam, lalu mengetahui bahwa hasil penelitiannya itu sudah tersurat atau tersirat dalam Al-Quran, maka mereka pun mengakui keagungan Al-Quran. Jadi, jika kita menganggap bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan atau cocokologi, maka kita perlu belajar dan meneliti lebih dalam lagi.